Hai pemirsa, berjumpa lagi bersama saya Intan Novira di BBG Milenial. Nah pemirsa, hari ini kita akan mewawancarai seseorang yang lagi hot nih. Dia baru saja pulang dari Bali loh. Dia mewakili Aceh dalam acara pemilihan Duta Ekowisata. Wah, bagaimana keseruannya? Yuk langsung saja kita jumpa ya. Belajar TOEFL. Nah pemirsa, ini dia nih Effendi perwakilan Aceh dalam pemilihan Duta Ekowisata. Wah, keren sekali Effendi. Baru pulang dari Bali nih? Sebenarnya sudah beberapa bulan yang lalu. Oh, udah lumayan lama juga ya. Seru ya di sana? Alhamdulillah seru, dapat pengalaman banyak. Iya. Nah Effendi, hari ini kita akan bincang-bincang sedikit nih mengenai pengalaman Effendi saat menjadi perwakilan Aceh di Duta Ekowisata. Effendi menjadi perwakilan Aceh di pemilihan Duta Ekowisata. Bagaimana nih proses dan tantangannya saat menjalani? Oh, tantangan ya. Iya. Pasti di setiap kegiatan ataupun setiap sesuatu yang kita lakuin pasti ada yang namanya proses dan juga tantangan tersendiri. Nah, di dalam kegiatan yang saya ikuti, pemilihan Putra Putri Ekowisata Indonesia 2020, saya sebagai perwakilan Aceh satu-satunya, jadi pasti memiliki tantangan yang belum pernah saya rasakan sebelumnya dan juga proses. Nah, di proses ini saya melewati beberapa proses. Yang pertama itu proses selama masa seleksi, proses persiapan mengikuti kegiatan tingkat nasional di Bali, dan juga proses selama mengikuti kegiatan di sana. Nah, dari proses tersebut pasti memiliki pelajaran tersendiri, mulai dari seleksi. Dulu prosesnya di penyeleksian itu ada beberapa tahap. Yang pertama itu tahap administrasi, tahap interview atau wawancara, dan juga tahap video promosi pariwisata provinsi masing-masing. Dan di situ memiliki tantangan tersendiri. Kenapa? Karena waktu itu saya belum memiliki tim ataupun supporter dari provinsi masing-masing, karena pemilihan ini tahun pertama di Provinsi Aceh. Jadi tantangannya saya harus bergerak sendiri, saya harus berusaha sendiri gitu. Tantangan selama persiapan keberangkatan itu banyak sih kalau diceritakan, mulai dari persiapan mental, persiapan segala macam yang berkaitan dengan keperluan di sana, dan juga tantangan selama kegiatan di sana itu tantangannya cukup banyak, mulai dari beradaptasi dari sesama peserta karena kami berasal dari berbagai background budaya, berbagai latar belakang daerah gitu. Jadi situ tantangan tersendiri bagi saya. Ternyata melewati proses yang cukup panjang ya, Effendi. Betul. Wah, rintangannya ini sudah ini ya. Prosesnya selama kurang lebih 5-7 bulan. Wah, cukup panjang ya. Lumayan. Tantangan yang cukup berat juga nih Effendi. Tapi pasti ada pelajaran yang Iya. sangat-sangat berharga kita dapatkan setelah itu. Wah, hebat nih Effendi pemirsa. Nah, kita lihat nih berikut ini adalah video Effendi pada ajang pemilihan ekowisata. Wow. Wah, berikan cuplikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Effendi, 21 tahun. Dan saya Lira Al-Humaira, 20 tahun. Kami Putra Putri Ekowisata Aceh 2020. Selamat datang di Tanah Seramo Mekah.
Oke, baik. Sebenarnya video itu kami buat sebelum berangkat ke Bali gitu. Itu video jadi salah satu video penilaian untuk kami. Jadi untuk membuat video itu sendiri kami memiliki tantangan tersendiri. Yang pertama tantangan kami belum memiliki tim yang bisa membantu kami gitu dalam proses pembuatan videonya. Setelah itu video itu juga harus memiliki 3 unsur, yaitu promosi ekowisata daerah, dan kedua itu kegiatan sosial, dan ketiga itu promosi budaya gitu. Jadi dalam 3 komponen itu kami mengambil promosi ekowisatanya, yaitu ekowisata Pulau Aceh, dan kemarin kami berangkat ke Pulau Aceh untuk mengambil video tersebut gitu. Dan yang kedua itu ada komponen kegiatan sosial, dan kami melakukan kegiatan sosial juga di Pulau Aceh, memberikan edukasi mengenai COVID-19 kepada masyarakat Pulau Aceh, khususnya anak-anak. Dan setelah itu promosi budaya daerah. Nah, kami di situ mempromosikan pakaian khas Aceh gitu. Dan juga kami sempat mengambil video di beberapa sudut di Kota Banda Aceh, salah satunya Rumah Adat Aceh, karena itu juga memiliki unsur budaya gitu. Dan akhirnya video itu jadi dan langsung kami kirim ke panitia di sana. Ternyata untuk membuat sebuah video membutuhkan waktu yang panjang ya. Lumayan panjang karena kami gimana ya, karena kami harus bergerak sendiri nih istilahnya, belum ada tim yang siap membantu di Provinsi Aceh. Jadi dari kemauan diri sendiri. Benar-benar independen gitu, benar-benar kayak kami melakukan sendiri gitu. Keren mandiri nih pemirsa. Wah, keren sekali ya Effendi masuk ke dalam 10 besar duta ekowisata loh pemirsa. Dan ini pasti melalui proses yang sangat sulit ya, tidak mudah menjadi 10 besar duta ekowisata. Gimana nih prosesnya Effendi sehingga bisa menjadi 10 besar dari duta ekowisata? Oke. Prosesnya sebenarnya itu ada 2 proses, itu proses pra-karantina dan juga karantina. Di proses pra-karantina itu karena kebetulan situasi sekarang itu masa pandemi gitu ya, pra-karantinanya melalui Zoom ataupun media sosial gitu. Jadi penilaiannya di situ dilihat nanti keaktifan kita mengikuti meeting Zoom gitu, dan juga diskusi sharing sesama panitia dan juga peserta dari provinsi lain. Nah, di situ kita dinilai oleh para juri nasional, aktif nggak kita selama masa konferensi melalui Zoom itu atau enggak gitu. Selain itu proses yang kedua ini selama masa karantina. Proses itu berlangsung di Bali ya tentunya kemarin. Selama masa karantina itu tentu banyak sekali yang dilihat dari personal kita, mulai dari tingkah laku kita selama masa karantina, cara kita berinteraksi sesama peserta dan juga panitia. Tentunya juga dilihat dari intelektual kita, cara kita mempresentasikan provinsi kita juga salah satu penilaian yang sangat penting dalam proses penyeleksi 10 besar itu. Nah, di masa karantina itu saya mengikuti beberapa tahap tes nih. Yang pertama itu ada tes tertulis, di mana kami disuruh mendeskripsikan Indonesia. Dan yang kedua itu ada seleksi interview atau wawancara. Nah, di situ kami diwawancarai tentunya mengenai wisata yang ada di Indonesia dan juga di daerah kita sendiri. Ya dari situ penilaian untuk menyaring masuk ke 10 besar. Berarti dari semua kegiatan yang kita lakukan mendapat penilaian ya? Penilaian. Keren. Nah, Effendi katanya membawa tarian monolog perang Belanda khas Aceh. Wow, keren banget. Ini banyak sekali nih yang terkesan Effendi. Bisa diceritakan bagaimana pengalamannya saat membawa tarian khas Aceh ini? Ini sebenarnya berat sekali ya. Kenapa? Karena sebenarnya penampilan yang saya tampilkan itu sebenarnya bukan tarian monolog. Yang saya persiapkan jauh-jauh hari dari sebelum keberangkatan ke sana, yang saya persiapkan itu malah puisi. Saya persiapan puisinya sudah matang, mengarang puisinya juga sendiri gitu. Tapi pas sampai ke sana, ketika saya
mencocokkan antara musik sama puisinya itu tidak bagus dan tidak nyambung gitu, dan di sana saya harus mengubah konsep untuk menampilkan sesuatu. Dan untuk monolog perang Belanda sendiri itu saya persiapkan 30 menit sebelum tampil. Coba bayangkan, sumpah itu kayak nervous ada, bangga juga ada, karena bisa ya dalam waktu sekitar 20 menit saya mempersiapkan seperti itu dan tampil dengan seperti itu gitu. Dalam waktu yang singkat mampu membuat semua mata terpesona ya Randy. Betul. Bahkan ada beberapa panitia biarpun tidak tahu arti kata dari monolog, karena saya memakai bahasa Aceh biar terkesan biar terkesan khas daerahnya gitu. Tapi beberapa panitia maupun audiens itu juga sempat merinding gitu ketika saya menampilkan monolog tarian perang Belanda, karena di situ mengandung unsur ada Datuk Umar gitu yang sedang berperang dengan penjajah Belanda gitu, seperti itu. Jadi berhasil membuat penonton terkesima. Alhamdulillah waktu itu. Seperti itu. Effendi memiliki prestasi yang sangat baik nih ya di Ekosata kemarin. Siapa nih yang menginspirasi Effendi hingga bisa meraih prestasi seperti ini? Oke, sebenarnya kalau berbicara mengenai siapa yang menginspirasi, tentu orang-orang yang sudah sukses sebelum kita kan. Tapi di balik itu semua pasti ada inspirator yang memang sangat berpengaruh dengan kita. Nah, bagi saya inspirator itu saya sendiri. Kenapa? Karena semangat inspirasi itu datang dari semangat. Semangat itu datang dari kita sendiri. Ketika kita mendapatkan inspirasi dari orang lain dan kita tidak semangat, dan itu tidak bisa berjalan sesuai yang kita pikirkan gitu. Tetapi ketika kita sudah memiliki semangat, ketika kita sudah memiliki tujuan, dan di situ muncul inspirasi untuk melakukan sesuatu. Nah, yang menginspirasi saya tentunya yang paling berpengaruh itu diri saya sendiri. Jadi memang harus ada kemauan dulu dari diri sendiri. Kita bisa berkarya ya, Effendi berprestasi seperti Effendi. Semoga bisa nantinya generasi penerusnya juga lebih berprestasi dari itu. Semoga bisa membuka mata dan juga Aceh nih ya. Oh betul. Tak takut membuka mata dan hati. Dan gitu. hati. Karena hati itu sangat berpengaruh di setiap langkah dan kesuksesan kita. Dari diri sendiri Dari dulu. sendiri dulu. Lalu nantinya ini ya bisa berprestasi nih seperti betul, Effendi betul, pemirsa. betul. Dan tiket nasional. Ya. Tidak diragukan lagi nih Effendi. Alhamdulillah. Mbak Fira juga seperti itu Ya. kan? Masih jauh deh. Oke. Effendi katanya juga ikut mempromosikan kampus BBG. Pasti dong. Wow, tahu ya. Pasti. Ada aja pemilihan Data Ekosata. Bagaimana bentuk promosinya? Oke. Dari jauh-jauh hari itu saya sudah memiliki niat untuk membawa nama kampus, karena itu salah satu dedikasi saya terhadap alma mater tercinta gitu. Jadi saya mempromosikan secara verbal gitu. Nanti ketika saya bertemu dengan kawan-kawan dari daerah lain, Fendi kuliah di mana? Saya langsung di situ memiliki kesempatan untuk mempromosikan kampus saya gitu. Jadi saya kuliah di kampus STIK Bina Bangsa, itu kampusnya di Kota Banda Aceh loh, dan prestasinya bagus banget, saya bilang seperti itu. Dan kampus itu swasta, tapi prestasinya seperti negeri dan bakal lebih baik seperti itu. Itu juga salah satu langkah untuk membawa nama harum kampus. Setelah itu juga saya juga terdaftar di sana sebagai peserta dari kampus STIK gitu, salah satu mahasiswa dari STIK BBG. Ini bentuk kecintaan seorang Effendi nih terhadap kampus STIK BBG tercinta. Karena itu juga salah satu kontribusi kita untuk kampus tercinta. Wah, Effendi sangat menginspirasi sekali nih kisahnya Effendi. Dan semoga banyak mungkin para pemuda-pemudi di luar sana yang terbuka matanya untuk tidak takut lagi nih meraih kesuksesan, mau tingkat nasional, tingkat internasional, kenapa tidak? Why not gitu kan? Kenapa tidak? Asalkan ada kemauan dari diri sendiri. Betul. Nah, Effendi mungkin sekian ya bincang-bincang kita hari ini. Dan sangat menginspirasi sekali. Semoga menginspirasi. Narasumber kita hari ini.
Nah pemirsa, saya dan Effendi mohon undur diri. Sampai jumpa di video-video kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.